Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Jen yang kami hormati dan juga teman-teman yang kami banggakan? Mudah-mudahan selalu sehat ya, dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami izin untuk dapat memaparkan materi di mata kuliah belajar dan pembelajaran anak usia dini, walaupun masih secara virtual gitu. Mudah-mudahan juga kita semua berharap bahwa pandemi ini cepat berakhir. Untuk pertemuan kali ini, saya Rega Maria Vini Pradipta bersama Ibu Sri Ekawati Sutarti akan menjelaskan mengenai materi bagaimana memahami karakteristik anak usia dini gitu dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran anak usia dini, dan apa hubungannya kita harus memahami karakteristik tersebut terhadap proses belajar dan pembelajaran anak usia dini. Sebelum kita memasuki ke materi atau pembahasan lebih jauh lagi, kita harus memahami dulu apa itu hakikat anak usia dini. Anak itu adalah anugerah yang diciptakan Tuhan ya, yang memiliki sifat yang unik gitu. Nah, untuk anak usia dini sendiri adalah sekelompok individu yang berusia 0-6 tahun pada umumnya, dimana pada usia ini sering disebut dengan masa emas atau golden age ya, yang hanya terjadi satu kali dalam perkembangan kehidupan manusia. Maka sangatlah penting gitu untuk kita dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan anak melalui layanan-layanan pendidikan yang tepat gitu. Nah, bagaimana nih proses pertumbuhan dan perkembangannya itu sendiri gitu? Ada perbedaan gitu, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan juga apa yang dimaksud dengan perkembangan. Lalu apa itu pertumbuhan? Nah, pertumbuhan sendiri adalah proses perubahan dalam besaran atau jumlah atau ukuran bagian-bagian tubuh dari individu. Artinya di sini adalah pertumbuhan adalah perubahan besaran ukuran seperti misalnya berat badan, tinggi badan, lingkar kepala gitu. Lalu apa itu perkembangan? Nah, sedangkan perkembangan sendiri adalah proses bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang bersifat lebih kompleks dengan pola yang teratur dan dapat diramalkan. Proses pertumbuhan dan perkembangan anak ini dalam berbagai aspek sedang mengalami masa-masa yang cepat dalam rentang perkembangan hidup manusia dan terjadi sejak di dalam kandungan gitu. Setiap organ dan fungsinya juga memiliki kecepatan tumbuh yang berbeda-beda gitu. Nah, untuk itu dalam pemaparan kali ini kita akan mempelajari bagaimana karakteristik anak usia dini, dan tujuannya adalah untuk menambah wawasan kita dan pemahaman kita sebagai guru maupun orang tua tentang bagaimana nih anak usia dini berkembang dengan baik dan optimal. Lalu apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak gitu. Nah, untuk pertumbuhan itu sendiri ada faktor internal gitu, yaitu faktor keturunan atau faktor hereditas atau pewarisan dari orang tuanya gitu, seperti misalnya ras atau tinggi badan atau berat badan atau secara genetik ya. Lalu ada juga lingkungan yang luar gitu, eksternal, seperti nutrisi, kemudian gizi yang masuk ke dalam tubuh anak dari pralahir maupun setelah pasca lahir gitu. Sedangkan faktor-faktor pendukung perkembangan anak antara lain adalah keterampilan bermain sesuai dengan rentang usia yang dimulai sejak 0-6 tahun. Lalu adanya stimulasi atau latihan yang sesuai dengan perkembangan anak gitu. Stimulasinya tentu saja harus tepat. Lalu juga ada faktor dorongan orang tua gitu ya, stimulasi orang tua dan guru dalam mempersiapkan lingkungan pembelajaran mereka gitu. Nah, nanti kita akan menjelaskan mengapa gitu di sini ada keterkaitan terhadap pendidikan anak usia dini. Kita mendengar anak usia dini, kita juga tidak asing dengan
istilah pendidikan anak usia dini. Nah, apa itu pendidikan anak usia dini? Gitu, kita juga perlu paham ya, apa itu yang dimaksud dengan pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini ini adalah suatu proses pembelajaran yang dapat membantu proses perkembangan anak usia dini lebih optimal. Ini juga salah satu faktor pendukung atau faktor yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak gitu, dimana dalam hal ini anak gitu bisa mempersiapkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi manfaat dari pendidikan anak usia dini itu antara lain mempersiapkan pendidikan anak, kemudian membantu perkembangan emosional dan intelektual anak, lalu membentuk kepribadian anak secara positif, kemudian memahami karakteristik anak usia dini dan karakteristik perkembangan anak usia dini, sehingga tentu saja kita harus mampu menstimulasi dengan pembelajaran dan rangsangan yang tepat gitu, agar setiap aspek perkembangannya optimal. Itu manfaatnya dari anak dikenalkan dengan pendidikan anak usia dini sejak mereka di rumah atau di sekolah gitu ya. Lalu faktor pertumbuhan selain itu apa aja gitu. Nah, secara internal faktor pertumbuhan itu sendiri dari faktor hereditas gitu, atau faktor pewarisan dan genetik. Lalu ada juga faktor-faktor lingkungan seperti lingkungan keluarga, sekolah gitu. Lalu apa sih pengertian karakteristik itu sendiri gitu? Nah, menurut beberapa ahli yang diantaranya adalah ada Tadkiroatun Musfiroh yang menyatakan bahwa karakteristik mengacu pada serangkaian sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan gitu. Kemudian ada juga menurut Al-Wisol, karakteristik itu diartikan sebagai gambaran tingkah laku yang menonjol benar atau salah, baik atau buruk, baik eksplisit maupun implisit. Lalu ada juga Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa karakteristik merupakan sifat yang mana tertanam di dalam jiwa seseorang gitu, sehingga secara spontan dan mudah sikap, tindakan, dan perbuatan tersebut akan terpancarkan. Lalu di dalam KBBI sendiri, arti dari karakteristik adalah sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, akhlak yang dimiliki seseorang yang nantinya akan membedakan seseorang tersebut dengan orang yang lainnya gitu. Lalu di sini apa saja sih karakteristik anak usia dini gitu? Nah, karakteristik anak usia dini di sini yang paling khas gitu ya adalah anak itu senang bermain gitu. Kemudian anak juga bersifat unik, berbeda gitu dengan yang lainnya, terutama berbeda dengan orang-orang yang dewasa ya. Lalu anak juga di sini sebagai peniru yang handal gitu. Jadi kita harus berhati-hati sebagai orang tua. Takutnya gitu anak meniru perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik. Lalu anak juga berada pada masa potensialnya yang tadi kita sudah jelaskan mengenai golden age. Itu adalah masa-masa di mana mereka tumbuh dengan cepat gitu, berkembang dengan cepat. Lalu mereka bersifat relatif spontan gitu. Spontan apa-apa itu spontan gitu, responnya cepat gitu. Lalu mereka cenderung ceroboh dan kurang perhitungan. Lalu mereka bersifat egosentris, yang masih ada sifat egois. Lalu mereka itu aktif dan energi. Kemudian selanjutnya mereka itu memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Lalu mereka berjiwa petualang, lalu memiliki daya imajinasi yang tinggi, cenderung mudah frustasi, terus mereka memiliki waktu perhatian yang rendah, jadi mereka tidak fokus pada suatu hal gitu ya, tidak lama fokus terhadap suatu hal. Lalu mereka juga terkadang menjadi pemarah dan tidak sabaran gitu ketika keinginannya lambat untuk dipenuhi. Lalu mereka juga memiliki kemampuan mengingat terbatas, artinya tidak lama, kita harus terus mengingatkan. Lalu mereka juga mahir berkata-kata gitu setelah perkembangan bahasanya mulai muncul. Kemudian ada juga karakteristik anak usia dini menurut Syamsul Yusuf, yang diantaranya satu, bersifat egosentris naif gitu. Nah, di sini seorang anak masih menganggap atau memandang dunia luar itu dari pandangannya sendiri atau perspektifnya sendiri gitu. Mereka sangat terpengaruh oleh akalnya yang masih sangat sederhana, sehingga mereka belum mampu untuk menyelami perasaan dan pikiran orang lain. Lalu yang kedua ada relasi sosial primitif. Jadi mereka belum bisa membedakan kondisi
keadaan dirinya dengan keadaan lingkungan sekitarnya gitu, lingkungan sosial sekitarnya. Jadi mereka masih terkadang menggunakan daya fantasinya, imajinasinya gitu terhadap benda-benda atau peristiwa sekitar mereka gitu. Kemudian yang ketiga ada kesatuan lahiriah dan batiniah yang hampir tidak terpisahkan. Jadi di sini belum mampu mereka membedakan keduanya dan mereka tidak bisa menutupi satu sama lain. Jadi sering kita bilang ya anak itu tidak bisa bohong gitu. Memang benar karena mereka belum bisa membedakan antara lahiriah dan batiniah. Jadi akhirnya mereka tidak bisa bertingkah laku berpura-pura gitu. Jadi mereka akan mengekspresikannya secara terbuka. Lalu yang terakhir ada sikap hidup fisiognomis. Apa itu sikap hidup fisiognomis? Ini tuh mereka belum bisa membedakan antara benda mati dan benda hidup. Nah, jadi misalnya contohnya mereka masih kadang bercakap-cakap dengan binatang, boneka dengan daya imajinasi mereka dan ketika mereka bermain gitu ya. Nah, selanjutnya adalah karakteristik perkembangan anak. Jadi tidak hanya karakteristik anak usia dini secara umum, tetapi ada juga karakteristik perkembangan anak yang akan dijelaskan berdasarkan aspek-aspek perkembangan anak, yang 6 aspek perkembangan anak itu ya. Yang pertama itu ada karakteristik perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Nah, karakteristik yang menonjol pada perkembangan nilai agama dan moral di sini adalah ketika anak mampu mengenal siapa penciptanya, kemudian apa agamanya misalnya, lalu berdoa sebelum dan sesudah berkegiatan, lalu bisa menirukan kegiatan beribadah, mengucapkan salam atau mengenal sopan santun dan lain-lain gitu. Lalu perkembangan spiritual ini sangat bergantung kepada lingkungan keluarga. Jadi apabila keluarga sering menstimulasinya, membiasakan dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik, kemudian memberikan pengaruh yang baik atau nilai positif kepada anak, itu akan sangat berpengaruh terhadap karakteristik perkembangan nilai agama dan moral, termasuk apa yang dimakan anak. Jadi makanan anak itu haruslah yang halal gitu, nanti akan berpengaruh terhadap perkembangan moral dan nilai agama anak. Kemudian ada karakteristik perkembangan fisik motorik anak. Nah, di sini juga kita sering mendengar mengenai teori perkembangan fisik motorik menurut Allen yang cukup populer gitu. Yang pertama itu ada cepalocaudal, yaitu perkembangan tulang dan otot yang bermula dari kepala ke arah jari kaki. Artinya ini adalah fisik anak yang mulai ketika tumbuh mereka bisa melompat gitu, bisa berjalan. Ini setiap individu ini akan belajar untuk mengendalikan otot dan tulang dari perkembangan awal fisiknya gitu, yang bergerak dari atas ke bawah seperti berjalan atau misalnya melompat, berlari gitu. Lalu yang kedua ada proximodistal, perkembangan tulang otot yang dimulai dengan meningkatnya pengendalian otot posisi paling tengah menuju ke bagian tangan dan kaki. Ini mulai mengendalikan fisik motorik halus anak gitu. Jadi mulai ke bagian-bagian yang lebih rumit lagi seperti tangan dan kaki, berlari kecil misalnya, lalu mulai bisa menulis menggunakan tangan gitu, memegang pensil. Kemudian yang ketiga ada perbaikan atau resistment. Di sini ada perkembangan otot yang mencakup pengendalian motorik halus dan motorik kasar. Jadi ini tahap sensor mereka atau tahap-tahap di mana otot-otot halus mereka mulai bisa dikendalikan gitu. Lalu apa saja nih karakteristik yang sangat menonjol gitu di dalam fisik motorik? Nah, tentu saja tahapan yang saling menonjol dan berbeda ketika anak mencapai tahapan prasekolah dan kelompok bermain dengan usia bayi. Perbedaan tersebut terletak pada penampilan proporsi tubuhnya, berat badannya, panjang badannya, serta keterampilan-keterampilan lain yang berhubungan dengan fisik motorik anak gitu. Nah, pada anak usia ini tampak otot-otot tubuh yang berkembangnya memungkinkan mereka lebih banyak melakukan berbagai jenis keterampilan-keterampilan yang baru berdasarkan tahapan-tahapan usianya begitu. Selanjutnya untuk pembahasan
pembahasan karakteristik perkembangan yang lainnya akan disajikan dan dipaparkan oleh Ibu Sri Ekawati. Mangga Ibu Eka, dilanjutkan untuk pemaparan karakteristik perkembangan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ega untuk kesempatannya. Di sini saya akan membahas tentang karakteristik perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pada setiap tahapannya memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan tahapan-tahapan lainnya. Adapun cara berpikir anak usia dini secara umum ditandai dengan ciri-ciri. Yang pertama itu ada transduktif reasoning, artinya anak berpikir yang bukan induktif atau deduktif tapi tidak logis. Selanjutnya ada ketidakjelasan hubungan sebab akibat, artinya anak mengenal hubungan sebab akibat secara tidak logis. Ada juga dengan berpikir animisme, artinya anak menganggap bahwa semua benda hidup seperti dirinya. Selanjutnya ada artifisial, artinya anak mempercayai bahwa segala sesuatu di lingkungan itu mempunyai jiwa seperti manusia. Selanjutnya ada perceptually bound, artinya anak menilai sesuatu berdasarkan apa yang dilihat dan didengar. Ada juga mental eksperimen, artinya anak mencoba melakukan sesuatu untuk menemukan jawaban dari persoalan yang dihadapinya. Selanjutnya ada centration, artinya anak memutuskan perhatian kepada sesuatu ciri yang paling menarik dan mengabaikan ciri yang lainnya. Selanjutnya adalah egocentrism, artinya anak melihat dunia di lingkungannya menurut kehendak dirinya sendiri. Karakteristik kognitif anak usia dini yaitu yang pertama adalah tahapan sensori motori, ada segala tindakan bersifat naluriah, aktivitas berdasarkan pengalaman indera, dan mampu melihat dan meresap pengalaman namun belum mengkategorikan pengalaman itu. Dan tahapan sensori motor itu dibagi menjadi 6 fase. Fase pertama itu 0 sampai 1 bulan dengan mampu bereaksi secara refleks, mampu menggerakkan anggota badan meskipun belum terkoordinir, mampu mengasimilasi dan mengakomodasikan berbagai pesan yang diterima dari lingkungannya. Fase kedua itu umur 1 sampai 4 bulan, mampu memperluas skema yang dimilikinya berdasarkan hereditas. Fase ketiga, usia 4 sampai 8 bulan, mulai dapat memahami hubungan antara perlakuannya terhadap benda dengan akibat yang terjadi pada benda itu. Dan fase keempat, umur 8 sampai 12 bulan, anak mampu memahami bahwa benda tetap ada meskipun untuk sementara waktu hilang dan muncul lagi di waktu lain. Dia mampu mencoba sesuatu dan juga mampu menunjukkan tujuan kegiatan tanpa tergantung kepada orang tua. Fase kelima, umur 12 sampai 18 bulan, yaitu anak mampu untuk meniru dan melakukan berbagai percobaan terhadap lingkungannya secara lebih lancar. Dan fase ke-6, umur 18 sampai 24 bulan, anak mampu untuk mengingat dan berpikir, mampu untuk berpikir dengan menggunakan simbol-simbol bahasa sederhana, dan mampu berpikir untuk memecahkan masalah sederhana sesuai dengan tingkat perkembangannya. Dan juga anak sudah mampu memahami diri sendiri sebagai individu yang sedang berkembang. Di tahapan praparsional, anak mampu mengkombinasikan dan mentransformasikan berbagai informasi dan mampu mengemukakan alasan-alasan dalam menyatakan ide-ide, dan sudah mulai mengerti adanya hubungan sebab akibat dalam suatu peristiwa konkret meskipun logika hubungan sebab akibat belum tepat. Dan juga cara berpikir individu bersifat egosentris yang ditandai oleh tingkah laku, berpikir imajinatif, berbahasa egosentris, memiliki aku yang tinggi, menampakkan dorongan ingin tahu yang tinggi, dan perkembangan bahasa mulai pesat. Karakteristik perkembangan bahasa anak usia dini. Bahasa merupakan alat berkomunikasi. Dalam pengertian ini tercakup semua cara untuk berkomunikasi sehingga pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk tulisan,
lisan, isyarat, atau gerak dengan menggunakan kata-kata atau kalimat, bunyi, lambang, dan gambar. Melalui bahasa, manusia dapat mengenal dirinya, penciptanya, sesama manusia, alam sekitar, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai moral atau agama. Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, produk bahasa mereka juga meningkat dalam kuantitas, keleluasaan, dan kerumitannya. Anak-anak secara bertahap berkembang dari melakukan suatu ekspresi menjadi melakukan ekspresi dengan berkomunikasi. Mereka biasanya telah mampu mengembangkan pemikiran melalui percakapan yang dapat memikat orang lain. Mereka dapat menggunakan bahasa dengan berbagai cara seperti bertanya, berdialog, dan bernyanyi. Karakteristik perkembangan bahasa terbagi menjadi usia 1 tahun, yaitu anak sudah bisa mengeluarkan suara atau bunyi-bunyian belum jelas. Anak sudah mulai meniru semua suara orang yang mengajak bicara, dan terkadang anak tersenyum dan matanya melebar bila diajak bicara. Usia 1-3 tahun, anak sudah bisa menangkap pembicaraan yang kita sampaikan walaupun belum benar, sudah bisa melafalkan kata-kata sederhana seperti mama, susu, papa, dan mamam. Anak sudah bisa mulai mengekspresikan mimik wajah dan gerakan tubuh saat berbicara, dan menanyakan ketika bertemu hal baru seperti apa ini, dan lain-lain. Di usia 3-6 tahun, anak dapat menyampaikan keinginan dan perasaan dengan kalimat 3 kata, dan sudah bisa mulai menyusun kata dengan kalimat sederhana karena anak mulai belajar konstruksi tata bahasa yang tepat, dan sudah mulai banyak bertanya sebab akibat, dan juga anak sudah lebih mampu memahami bahasa repetitif dan bahasa ekspresif. Karakteristik perkembangan sosial emosional. Perkembangan emosi mengikuti suatu pola, yaitu suatu urutan perilaku sosial. Pola ini pada semua anak di dalam suatu kelompok budaya. Maka ada sikap pola tentang minat terhadap aktivitas sosial dan pilihan tertentu. Oleh karena itu, memungkinkan untuk meramalkan perilaku sosial yang normal pada usia tertentu. Juga memungkinkan perencanaan jadwal waktu pendidikan sikap dan keterampilan sosial. Pada semua tingkatan usia, kelompok usia sosial memberikan pengaruh yang besar pada perkembangan sosial. Pada kurun waktu usia sampai 0-6 tahun terdapat 4 tahap perkembangan emosional yang sangat penting. Yang pertama adalah tahap usia 0-1,5 bulan, yang anak sudah bisa yang dikatakan tahap percaya melawan tidak percaya, yaitu artinya pada masa ini bayi memiliki kebutuhan untuk mengetahui apakah dunia ini tempat yang aman dan terpenuhi semua kebutuhannya secara tepat dan konsisten. Rasa percaya ini tumbuh dari interaksi yang bermakna dengan orang tua dan pengasuhnya. Rasa percaya ini penting ditumbuhkan untuk menciptakan individu yang memiliki harga diri yang tinggi, optimis, dan kelekatan emosional yang positif di kemudian hari. Dan di tahap kedua, itu anak usia 1,5 tahun sampai 3 tahun. Merupakan tahap menguasai diri melawan rasa malu dan ragu. Pada tahap ini, diharapkan kemandirian akan muncul, dan masa ini waktunya anak mengenal batasan-batasan, namun bukan berarti penuh dengan larangan. Setiap larangan harus dengan alasan yang jelas dan alternatif yang baik. Karakteristik pada masa ini antara lain seperti sifat anak yang agresif dan punya tingkah laku profesional muncul, dan mulai mengenal macam-macam perasaan seperti perasaan senang, sedih, kecewa. Nah, di tahapan ketiga, anak 3-5 tahun merupakan tahap berinisiatif melawan rasa bersalah. Pada saat ini, keterampilan sosial memahami perasaan terlihat berkembang. Mereka sudah mampu mengerti tentang membuat ide, waktu, dan bahasa untuk mencoba kemampuan baru di sesuatu yang baru pula.
Tahap prasekolah ini merupakan tahap anak mulai berinisiatif melakukan sesuatu. Di tahap terakhir atau tahap keempat, anak usia 5-12 tahun, anak pada masa ini masuk tahap tekun melawan hasil yang rendah. Artinya di 5 tahun pertama usianya dapat terlampaui dengan baik. Maka ketika memasuki usia 6 tahun, ia memiliki kelekatan yang sehat dengan orang tua, tidak memiliki kecemasan yang berlebihan, pemahaman yang baik mengenai kondisi emosi, dan tahu bagaimana mengekspresikannya serta menerapkan aturan yang dijalankan dengan benar. Karakteristik perkembangan seni anak usia dini. Sebagian besar anak kecil suka musik dan langsung merespon suara dan iramanya. Dan karakteristik umum yang terlihat dari anak-anak adalah gerakan ritmis tanpa sadar. Pertama, anak kecil dirangsang oleh suara ketimbang saat visual, dan anak sudah mulai tertarik melihat warna yang mencolok dan gambar yang unik. Anak sudah mampu menikmati berbagai alunan lagu atau suara, seperti anak bersenandung atau bernyanyi sambil mengerjakan sesuatu, dan memainkan alat musik atau instrumen atau benda bersama dengan temannya. Nah, dan selanjutnya adalah anak sudah mulai tertarik dengan kegiatan seni, dengan menyanyikan lagu dengan sikap yang benar, menggunakan berbagai macam alat musik tradisional maupun alat musik lain untuk menirukan suatu irama atau lagu tertentu. Dan anak sudah berusaha bermain drama sederhana, sudah mulai menggambar berbagai macam bentuk yang beragam, melukis dengan berbagai cara dan objek, dan sudah membuat karya seperti bentuk sesungguhnya dengan berbagai bahan seperti kertas, platisin, balok, dan lainnya. Upaya yang perlu dilakukan pendidik dan orang tua harus bisa memahami adanya perbedaan dan keunikan juga kekhasan setiap anak. Anak lahir dengan kelebihan masing-masing yang perlu digali dan diasah dengan pendampingan orang tua. Dan tidak perlu membandingkan karena meyakini bahwa setiap anak memiliki potensi atau kelebihan masing-masing. Selanjutnya adalah mengamati kebiasaan kecenderungan minat anak melalui kegiatan yang dilakukannya. Dan juga harus bisa memahami dan menstimulasi kemampuan anak melalui pengamatan intelijensi jarak. Pentingnya memahami karakteristik anak usia dini, yaitu dengan memahami karakteristik anak usia dini dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan pendidikan dan layanan yang efektif. Selanjutnya adalah merancang program-program yang tepat untuk mengantarkan anak sukses dalam setiap langkah kehidupannya. Dan juga bisa memberikan pengalaman awal yang positif terhadap setiap anak sesuai dengan potensi dan karakteristiknya masing-masing. Selanjutnya, anak bisa memberikan stimulasi fisik dan mental secara optimal, karena pada anak usia dini terjadi perkembangan fisik dan mental dengan kecepatan yang luar biasa dibanding dengan sepanjang usianya. Dan juga kita bisa mengetahui berbagai hal yang dibutuhkan oleh anak dan bermanfaat bagi perkembangan hidupnya. Nah, selanjutnya adalah kita bisa mengetahui tugas-tugas perkembangan anak sehingga dapat memberikan stimulasi agar dapat melaksanakan tugas perkembangannya dengan baik. Terima kasih Bu Eka. Baik, kita akan menarik kesimpulan dari pembahasan keseluruhan. Jadi secara umum anak usia dini memang memiliki karakteristik yang relatif serupa ya antara satu dengan yang lainnya. Hanya kita perlu memahami satu persatu bagaimana karakteristik anak usia dini dan juga bagaimana karakteristik perkembangan anak usia dini untuk mendukung proses belajar dan pembelajaran untuk anak usia dini tersebut. Tujuannya untuk apa? Tentu saja tujuannya untuk mengembangkan setiap aspek perkembangannya agar lebih optimal. Sekian penyajian materi mengenai pemahaman karakteristik anak usia dini. Kami mohon maaf apabila dalam penyajian masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.